Ini bahas nopo sama nih. Cerita mau nih. Ini kan masuk bulan Dzulqa'dah nih. Bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan mulia. Bulan mulia itu kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus lompat satu Rajab. Lompat satu Rajab. Dan itu bulan mulia yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ini 4 bulan mulia yang Allah muliakan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ramadan baru dimuliakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ramadan tadinya bulan biasa itu. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia sejak lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 4 bulan. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab, lompat satu Rajab. Yang 3 berturut-turut. Terus dikatakan dalam ayat ini itulah terjemahannya itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya jangan berbuat dosa, karena perbuatan dosa di bulan ini dibesarkan dengan kebesaran yang enggak biasanya. No, kelipatannya enggak. Kalau kelipatan hanya pada pahala. Kenapa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang kedua Dzulhijjah, Muharram, lompat satu Rajab. 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lompat satu Rajab. Itu dalam hadis Sahih Bukhari atau kama qala. Terus kemudian dan perang, kita dilarang berbuat dosa di bulan yang mulia ini. Maksudnya ya kalau misalnya terjadi perbuatan dosa harus segera tobat, karena besaran dosa di bulan ini dibesarkan. Kalau pahala dibesarkan dan dilipat gandakan lebih. Kalau dosa nggak ada kelipatan dosa, yang ada hanya besaran dosa. Makanya hati-hati. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Sebenarnya nggak boleh perang di bulan mulia ini, tapi kalau diperangi ya terpaksa. Mau gimana lagi? Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, yang menarik itu begini. Di bulan Dzulqa'dah ini ada beberapa kejadian yang sangat fenomenal lah kalau bahasa kita. Di antaranya tentu banyak. Di antaranya adalah 4 kali umrohnya Nabi itu sebelum haji wada itu. 4 kali umrohnya itu dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Di 4 kali umrohnya Nabi semuanya dikerjakan di bulan apa? Dzulqa'dah. Jadi Nabi itu kalau umroh itu ngambil waktu di bulan Dzulqa'dah. Kalau kita nggak bisa, karena bulan Dzulqa'dah dilarang untuk umroh kecuali haji. Nggih, kan sekarang udah nggak boleh masuk sekarang. Sekarang udah mulai harus pakai tasrih sekarang kalau mau masuk Mekah itu. Nggak boleh sembarangan sekarang. Pokoknya sejak tanggal berapa itu sudah nggak boleh lagi masuk karena sudah berlaku ketentuan peraturan
haji. Harus menggunakan tasreh itu istilahnya. Wes, singkat kata singkat cerita, kalau dulu Nabi ngambilnya di bulan Dzulqa'dah umrohnya itu. 4 kali beliau umroh sebelum haji itu. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang pernah saya baca, itu semuanya terjadi di bulan apa? Dzulqa'dah. Salah satu yang sangat fenomenal dari umroh beliau itu diantaranya adalah umroh Hudaybiyah. Jadi umroh yang bersamaan dengan suluh Hudaybiyah. Umroh yang bersamaan dengan suluh Hudaybiyah. Suluh Hudaybiyah itu perjanjian damai yang terjadi di Hudaybiyah. Jadi ceritanya itu gini. Nabi pada tahun ke-6 Hijrah umroh. Sudah ngambil mikot di Bir Ali, karena kalau orang Madinah ngambil mikotnya di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Abyar Ali namanya. Nah, itu Nabi udah ngambil mikot dari sana. Terus sampai di Hudaybiyah Nabi ditahan. Tidak boleh masuk kota Mekah. Jadi dilarang masuk kota Mekah. Kepada beliau disodorkan perjanjian damai. Jadi kepada Nabi disodorkan apa? Perjanjian damai. Perjanjian damainya itu isinya secara kasat mata merugikan kaum muslimin. Jadi saya ulang, isinya itu sangat merugikan kaum muslimin. Para sahabat kesel. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita perang aja udah. Ini apa-apaan nih perjanjian kok dibuat, gak bener ini. Udah kita perang aja deh, perang. Tapi Nabi tidak milih perang dulu ya, tapi berusaha untuk melakukan kompromi dan berusaha tetap bisa masuk kota Mekah karena beliau sudah terlanjur ihram, sudah berihram. Nah, itu beberapa delegasi kafir Mekah ganti-ganti terus. Beberapa kali gantilah. Terakhir delegasi dari Mekah itu pimpinannya namanya Suhail bin Amr. Suhail itu artinya gampang. Begitu Nabi dengar namanya Suhail, Nabi itu berkata begini, bersabda begini, nah, insya Allah setelah ini gampang, kata Nabi. Karena namanya Suhail. Itu namanya al-fa'al, optimis namanya. Dalam Islam, optimis seperti itu boleh. Jenengan kedutan kuping mata sebelah kanan. Nah, insya Allah mau dapat rezeki ini. Kuping kok gatel, ini tangan kok gatel. Insya Allah mau dapat duit insya Allahnya. Tapi insya Allah ya, jangan ngomong pasti karena kan belum. Tapi optimis seperti itu boleh. Dalam Islam boleh, karena Nabi melakukan hal itu sebagaimana di saat Hudaybiyah itu. Lambe kedutan, wah kata mangan enak insya Allah ya. Insya Allah makan enak insya Allah. Itu boleh itu. Asalkan memang konsepnya insya Allah ya. Jadi jangan dipastikan. Kalau dipastikan nanti namanya ramalan ya. Itu namanya al-fa'al. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi termasuk takjub atau senang dengan al-fa'al itu, optimis, senang Nabi daripada tatayur. Kalau tatayur Nabi nggak suka. Ketiban cicak, wah apa sih ini? Nah, itu Nabi nggak suka begitu itu. Kedutan moto kiwa, aduh ini apa sih ya, nggak boleh. Itu Nabi nggak suka. Nabi lebih suka yang optimis saja. Bismillah barokah, jalan bismillah. Nah, itu al-fa'al namanya. Dan betul ketika terjadi ketika delegasinya Suhail bin Amr itu akhirnya Nabi setuju untuk diadakan perjanjian damai setelah turun ayat yang berbunyi di surah Al-Anfal ayat 61 itu berbunyi, surah Al-Anfal ayat 61 berbunyi, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja. Tapi syaratnya satu, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Akhirnya Nabi tanda tangan perjanjian damai. Nah,
yang ada kejadian menarik. Suhail bin Amr ini radhiyallahu anhu, saat itu masih kafir ya, mohon maaf. Beliau itu saat itu masih kafir. Itu orangnya pintar ngomong, pakar komunikasi. Karena dia pintar ngomong, sempat gregetno para sahabat, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya patahkan giginya." saya bikin rontok giginya. Kata Nabi, tidak usah. Siapa tahu nanti dia bermanfaat untuk Islam, kata Nabi. Siapa tahu nanti dia bermanfaat untuk Islam. Ternyata benar. Nanti suatu saat dengan izin Allah, Suhail bin Amr masuk Islam. Begitu masuk Islam, kepiawaiannya dalam berkomunikasi itu diantara manfaatnya adalah dengan izin Allah banyak orang yang murtad kembali masuk Islam itu melalui lisan yang mulia Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Begitu beliau masuk Islam, ada banyak orang yang murtad, itu yang mengajak dia masuk Islam kembali itu pakai gaya komunikasinya Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya sangat optimis. Dan itulah pentingnya kita ini punya sifat optimis tadi itu. Tapi dengan catatan satu tadi ya, bertawakal hanya kepada Allah. Nah, tadi kan perjanjian Hudaybiyah tantangan ya pada tanggal 6 Hijrah. Perjanjian Hudaybiyah oleh Allah disuruh tanda tangan, suruh menyetujui. Disetujui oleh Nabi tahun ke-6 Hijrah. Dengan menyisakan ketakutan di hati para sahabat saat itu, takut Nabi ditipu kan. Karena poin-poin perjanjiannya secara kasat mata tampak merugikan kaum muslimin. Nah, lihat apa yang terjadi kemudian. Yang terjadi adalah apa yang Nabi takutkan itu terjadi. Nabi ditipu. Lihat, sudah tawakal kepada Allah. Ternyata yang ditakutkan oleh para sahabat, Nabi ditipu, kejadian. Nabi ditipu ternyata. Pada tahun ke-7 Hijrah, kata itu tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, perjanjian damai itu dilanggar oleh orang-orang Mekah. Salah satu suku sekutu Mekah nyerang salah satu sekutu Madinah, suku Rifa'ah kalau saya nggak salah. Berarti perjanjian dilanggar. Begitu perjanjian dilanggar, maka dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi selamat, alhamdulillah, masya Allah. Terus Nabi menyusun strategi untuk pada tahun ke-7 Hijrah itu beliau melaksanakan umrah qadha. Kan umrah Hudaybiyah itu umrah yang tahun ke-6 Hijrah itu di Hudaybiyah kan enggak jadi itu. Itu diqadha di tahun ke-7. Diqadha di tahun ke berapa? Ke-7. Qadha, umrah qadha namanya. Nah, setelah sama di bulan Dzulqa'dah juga. Nah, baru berikutnya Nabi tahun ke-8 Hijrah bergerak lagi menuju ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Lihat, ada kekhawatiran ditipu, mentaati perintah Allah untuk tanda tangan, bertawakal hanya kepada Allah. Yang terjadi apa? Benar yang takutkan terjadi, ternyata Nabi ditipu, tapi Nabi selamat dan dapat bonus kota Mekah takluk. Maksud kisah ini apa coba? Orang itu kalau sudah bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah kalau ada yang ditakutkan itu nggak akan terjadi, insya Allah. Dan kalaupun terjadi, selamat. Selamat. Bahkan tidak jarang begitu selamat malah dapat bonus, tidak jarang. Itu kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, seperti dalam kejadian di perjanjian Hudaybiyah tadi itu. Nah, hari-hari ini kan nun sewu nggih. Kita ini kan hidup penuh dengan kekhawatiran kadang nggih. Kekhawatiran ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan apa malih? Keamanan wis macem-macem. Wes enggak jelas kabeh pokoke. Dan itu skalanya tidak hanya Indonesia, bahkan skalanya dunia. Nah, ini kalau kita larut dalam ketakutan saja, tidak jarang ketakutan itu akan menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Nah, supaya tidak suudzon kepada Allah,
maka segera susul dengan harapan-harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Karena yang bisa menetralisir ketakutan itu harapan. Yang bisa menetralisir ketakutan itu harapan. Takut sakit, perkuat harapan akan sehat. Takut lemah, perkuat harapan akan kuat. Takut miskin, perkuat harapan akan dicukupi oleh Allah. Takut mati kafir, perkuat harapan akan mati membawa iman. Takut masuk neraka, perkuat harapan masuk surga. Takut adab, perkuat akan ampunan dan rahmat Allah. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Karena yang bisa menetralisir ketakutan itu harapan dengan izin Allah. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, Nabi bersabda, "Au kama qal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Nah, terus yang kedua apa? Bertawakal, serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu sepenuh hati kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kita kok mesti serahkan semuanya kepada Allah? Karena yang ngatur nasib kita, rizki kita, masa depan kita, keluarga kita, semuanya itu Allah yang ngatur. Maka jangan coba-coba ngatur sendiri. Serahkan semuanya kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap bergerak, tetap bicara, tetap mendengarkan, tetap melihat, tapi seutuh-utuhnya dalam hati kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu namanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diantara kalimat tawakal yang bisa kita baca. Dan kalimat tawakal ini dalam Al-Quran diceritakan banyak sekali manfaatnya. Itu tadi yang di surah Al-Anfal ayat 61, yang ditakutkan tetap terjadi tapi selamat ya, malah dapat bonus Fathu Mekah. Kalau di Ali Imran ayat 173-174, itu yang ditakutkan tidak terjadi, yaitu ketika saat itu orang-orang munafik menakut-nakuti kaum beriman, orang beriman, agar takut kepada pasukan Abu Sufyan yang lagi kumpul di Badar untuk menyerang Madinah sesi kedua. Namanya perang Badar Sughra. Saat itu kaum muslimin ditakut-takuti, alih-alih takut malah menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Makanya kalau ada ketakutan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pernah Nabi itu cerita tentang malaikat peniup sangkakala. Nabi melihat para sahabat ketakutan. Kata Nabi, apakah kalian takut? Ya Rasulullah. Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Supaya yang kita takutkan itu tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi yang penting selamat itu. Apalagi namanya Pak Slamet. Dan dapat untung gitu. Itu yang penting. Selamat Pak, untung wisan. Ngoten nggih? Nah, itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalimat tawakal yang lain seperti misalnya kalimat tawakalnya Nabi Yakub dalam surah Yusuf itu. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Bahwasanya aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku itu. Itu kalau kata para ulama, gara-gara beliau mengucapkan itu, yang hilang Allah kembalikan. Nabi Yusuf hilang kembali. Penglihatan beliau hilang kembali. Jadi kembali lagi bisa melek gitu. Nabi Yusuf hilang kembali lagi kepada beliau. Itu gara-gara mengucapkan apa? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah lah aku adukan kesedihanku. Ada lagi kalimat tawakal seperti di surah di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 44 itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu
Janji Allah apa di situ? Semua rencana jahat Fir'aun batal. Bahkan rencana jahat Fir'aun itu menghantam Fir'aun sendiri. Jadi kalau kita baca wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, insyaallah semua rencana jahat setan, baik setan jin maupun setan manusia kepada kita dibatalkan oleh Allah, bahkan tidak jarang menghantam diri mereka sendiri. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Nah, termasuk juga kalau kita baca kalimat tawakal, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu terutama kalau dakwah kita ditolak, kita nasihati orang enggak digubris. Nah, itu kita katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam hadis At-Tirmidzi, kalau kita baca 7 kali di waktu petang dan pagi dan petang, insyaallah itu menjadi jalbur rizki, menarik rizki, walaupun dia seorang pembohong sekalipun. Itu dalam hadis At-Tirmidzi atau kama qala hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kalimat-kalimat tawakal dan tawakal itu sendiri itu sangat penting. Nah, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian umroh Hudaybiyah, umroh yang tertahan di Hudaybiyah, lebih tepatnya suluh Hudaybiyah. Jadi perjanjian damai Hudaybiyah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Nah, nanti kalau kita lihat lagi termasuk hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Dzulqa'dah mulainya itu haji wada itu. Kan bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, sebagian Dzulhijjah itu bulan haji. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah itu biasanya umroh haji dulu. Jadi kalau jenengan dari Indonesia kan rata-rata tamattu itu nanti mulai sebagian bulan Dzulqa'dah sudah mulai masuk kota Mekah, atau awal-awal bulan Dzulhijjah itu sudah mulai masuk kota Mekah biasanya. Nah, nanti begitu masuk kota Mekah, biasanya umumnya bulan Dzulqa'dah biasanya ya, itu langsung melaksanakan umroh haji biasanya. Umroh haji terus tahallul karena kita tamattu. Kalau Nabi dulu enggak tahallul karena beliau haji qiron. Nabi haji qiron. Kalau haji ifrad langsung haji. Biasanya dia bulan Dzulhijjah datangnya itu. Bulan Dzulhijjah pas hari Tarwiyah atau pas hari Arafah itu datang tawaf qudum. Tawaf qudum, sa'i haji langsung ke Arafah kalau pas hari Arafah. Kalau hari Tarwiyah dia tawaf qudum, sa'i haji langsung ke Mina untuk melakukan tarwiyah biasanya. Nah, kalau kita enggak gitu, kalau kita kebanyakan umroh dulu, umroh haji dulu. Setelah umroh haji tahallul, terus nanti nunggu kalau yang haji plus di hotel transit biasanya. Terus nanti tanggal 8 Dzulhijjah itu baru mulai ngambil mikot haji, ihram haji. Biasanya setelah sholat duha biasanya. Terus ngambil mikot haji tanggal 8 Dzulhijjah, bergerak menuju ke Mina untuk melakukan tarwiyah. Sunnah ini belum wajib. Nanti di Mina itu sholat tepat pada waktunya untuk yang 4 rakaat dikosor. Zuhur, asar dikosor, maghrib 3 tetap, isya dikosor sampai subuh. Idealnya sampai subuh. Ada yang belum subuh udah berangkat ke Arafah ada, tapi idealnya sampai subuh. Tarwiyah itu sunnahnya sampai subuh. Setelah subuh nanti bergerak menuju ke Arafah. Kita biasanya sampai di Arafah itu sebelum zuhur biasanya. Masih pagi. Sarannya begitu sampai di Arafah tidur, jangan melek sebelum zuhur itu. Kenapa? Karena belum menjadi tempat yang paling utama. Begitu zuhur itu bumi Arafah menjadi bumi yang paling utama di seantero jagat sampai tengah malam.
Itu menjadi bumi yang paling utama itu. Enggak, sampai tengah malam itu waktu bumi itu menjadi tempat paling utama sampai tengah malam. Kalau kita hukumnya sampai maghrib, hukumnya sampai maghrib. Nah, baru bergerak ke Muzdalifah. Biasanya idealnya maghrib ditarik ke isya di Muzdalifah, jamak takhir qashar untuk isyanya. Ada yang sampai subuh. Kalau yang sampai subuh biasanya langsung bergerak ke Mina biasanya untuk melontar Jumrah Aqabah. Itu tahallul awal namanya. Kalau yang berangkat sebelum subuh dari Muzdalifah, yang penting lewat tengah malam, itu langsung bablas ke Masjidil Haram. Tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul. Nah, itu tahallul awal. Begitu tahallul awal selesai, bergerak menuju ke Mina, lontar Jumrah Aqabah, udah tahallul sani. Udah bebas sudah itu. Tinggal mabit di Mina, tinggal mau 2 hari atau 3 hari, nafar awal atau nafar sani. Itu seperti itu. Nah, kalau yang tadi Jumrah Aqabah dulu baru tahallul, setelah itu tahallul awal kan dia baru bablas ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, sa'i haji, sudah tahallul sani sudah. Tahallul sani itu sudah bebas, tinggal nanti terakhir tawaf wada selamat tinggal. Ulama beda pendapat ini, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Cuman umumnya kita menganggap itu wajib. Sehingga semua kita biasanya tawaf wada, kecuali bagi yang udzur perempuan yang haid ya. Yang haid atau orang tua yang udah sepuh banget, itu yang udzur ya enggak apa-apa. Saya kira ini sedikit gambaran ibadah haji. Semoga Allah memudahkan kita untuk berhaji bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Apa pertama Pak? Di Arafah itu disunahkan 3 doa yang terus di antaranya minta kesehatan sama apa itu kita ada. Kalau nggih, mboten paham, cuman yang saya paham gini, tidak ada doa wajib. Jadi ya tidak ada, hanya sunnah satu. Nggih. Doa yang paling utama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang paling utama itu. Sisane monggo, terutama minta ampunan kepada Allah, minta sehat walafiat, minta ampunan sama Allah, mendoakan orang tua, nah, itu monggo niku. Karena di situ tempat yang mustajabah, ampunan dosa tidak boleh diragukan, tidak boleh ragu. Harus yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena maha baiknya Allah, bukan karena baiknya kita tapi karena maha baiknya Allah. Tidak boleh ragu. Itu di Arafah. Nah, doa yang paling utama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau versi Abi Dawud yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Pak Haji yang paling utama. Oke, monggo Pak Haji. Oke. Bagus. Mabit di Mina itu totalnya kalau yang wajib itu 2 hari atau 3 hari. Oke, 2 hari atau 3 hari. Tinggal Pak Haji mau nafar awal atau nafar sani. Kalau nafar awal kan ngeten Pak Haji nggih. Tanggal 10 Dzulhijjah itu kan jenengan lempar Jumrah Aqabah. Cuman 1 jumrah. Setelah itu tahallul awal. Setelah potong rambut kan tahallul awal niku. Kecuali jenengan sudah tawaf ifadah, sudah sa'i haji, lempar Jumrah Aqabah, terus cukur rambut. Cukur rambut di tahallul awal ya. Ya sudah, itu sudah tahallul sani. Motong kambing di mana Ustadz? Motong kambing itu setelah tahallul awal. Cuma sudah ada yang ngurus itu, kita nggak usah mikir itu. Motong kambing hadyu itu. Wes, setelah tanggal 10 itu Pak Haji, malamnya kan nginep Pak Haji. Nginep, berarti tanggal 11 kan? Nginep sehari kan? Ini yang wajib ini. Kalau yang tarwiyah nggak wajib itu. Wajib sehari. Nginep semalam kan? Besok tanggal 11 lontar jumroh. Ula, wusta, aqobah. Ula, wusta, aqobah. Di ula berdoa, di wusta aqobah, di wusta berdoa, di aqobah enggak usah doa langsung pergi biasanya. Jadi ula, wusta berdoa, yang terakhir enggak usah doa langsung pergi biasanya. Nah, doa ya silakan aja. Terus itu yang pertama. Hari pertama Pak Haji, malam pertama. Malam kedua nginep lagi. Berarti ini malam ke-12. Kan pertama kan malam 11, 10 malam 11. Besoknya kan 11 malam 12.
2 malam. Nah, ini malam kedua ini, besoknya hari ke-12 lontar jumroh lagi. Lontar jumroh lagi. Nah, kalau Pak Haji mau keluar dari Mina, silakan, tapi harus sebelum maghrib. Kalau maghrib masih di Mina, maka Pak Haji nggak ada pilihan, harus nambah 1 malam lagi, 3 hari. Ngoten, nggih, 3 malam, ya ngoten. Ya, kalau Ustaz Afif 2 malam. Beliau 2 malam dan nafar awal ya, dan berusaha keluar dari Mina sebelum maghrib. Kenapa? Dia ya 2 malam itu, nggih 2 malam. Kalau sama tarwiyahnya, ya dihitung 3 malam dengan tarwiyahnya, tapi tarwiyahnya kan sunnah nggak wajib. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Satu dulu Pak. Nggih, monggo Pak. Ini terkait dengan keresahan dan gelisah mungkin. Rasulullah pernah beliau itu gelisah dengan doanya ketika beliau itu yang mau untuk jalan juga Allah menangani balasan menolong laki gitu. Nggih. Itu dalam konteks keluarga itu Rasulullah perkataan apa Pak? Ngeten nggih. Nabi itu masalah yang berat bagi beliau itu bukan masalah pribadi. Kalau di Al-Qur'an surah At-Taubah 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ada kata-kata azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu bisa merasakan berat apa yang kalian rasakan berat. Jadi Nabi itu sedih itu kalau soal umat. Iya, kalau umatnya sedih, Nabi ikut sedih. Jadi contoh misalnya, ada umatnya yang dizalimi, ada umatnya yang dianiaya, ada umatnya yang diperlakukan tidak baik, ada umatnya yang macam-macam lah. Itu Nabi sedih. Nabi ikut sedih itu. Nah, kerisauan beliau yang utama adalah takut kalau umatnya masuk neraka. Itu kerisauan beliau itu. Itu risau yang paling utama itu. Beliau tuh risau banget kalau umatnya masuk neraka. Maka beliau dikenal dengan harisun alaikum. Nabi itu sangat kuat keinginannya agar umatnya masuk surga semua. Itu Nabi. Kerisauan utama Nabi itu kalau ada umatnya yang masuk neraka. Makanya gini, Allah janji sama Nabi itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti Muhammad, yang kamu mau pasti akan Allah kabulkan sampai kamu merasa puas. Dan Nabi itu merasa puas kalau seluruh umatnya masuk surga. Maka umat Nabi Muhammad SAW semuanya pasti masuk surga. Betul, semuanya pasti masuk surga. Hanya tidak semua umat Nabi Muhammad itu selamat dari api neraka. Semuanya pasti masuk surga, tapi tidak semuanya selamat dari siksa api neraka. Makanya kata para ulama, kita itu tetap berdoa minta surga, tapi jangan lupa minta selamat dari siksa api neraka. Kenapa? Karena kalau surga pasti umat Islam itu, umat Muhammad SAW itu pasti masuk surga, tapi tidak semua umat Nabi Muhammad SAW itu bebas dari api neraka. Makanya fokus doa kita jangan cuma minta surga, tapi harus fokus juga minta selamat dari siksa api neraka. Makanya kalau habis maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Kalau habis subuh, Allahumma ajirni minan nar. Paling enggak doanya waqina adzaban nar. Itu yang serius itu. Karena tidak semua kita dijamin bebas dari api neraka. Tapi semua kita insyaallah sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW pasti masuk surga. Cuman yombo gosong di siapa orang ngoten. Nah, supaya enggak gosong dulu, supaya enggak perlu di neraka, maka kita mohon sama Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, wajib. Siksanya orang Nabi Muhammad dengan siksanya orang kafir yang tulen itu katanya lain. Beda betul, tidak salah. Cuma angkat-angkat aja katanya gitu. Nggih sangat-angetin rokok nggih tetap mendidih anu. Ya betul, memang betul. Siksa untuk orang beriman sama orang kafir beda. Beda betul, tidak salah. Orang kafir itu tidak ada ringannya. Kalau orang beriman itu meringan dosanya, siksanya meringan. Kenapa? Karena siksa itu bagian dari menghapus dosa, sehingga itu meringankan. Setelah itu meringan sampai akhirnya masuk surga. Gitu. Tapi kalau orang kafir nggak ada ringan-ringannya, udah memang dia bahan bakarnya neraka. Itu. Nah, Wali.
Nggih, yang ada semakin berat, betul. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Enggak ada lagi? Satu lagi Pak. Nggih, sik. Rasulullah itu Pak, pada waktu sholat itu terakhir beliau disuruh baca ayat yang bunyinya begini ya. Kalau banyak sepertinya, kami minta baca selama Muhammad di masjid terjadi menikah tidak itu ada terus ada artinya barang siapa yang tidak membaca tidak berat itu kamu rugi. Pertama apa Pak Haji? Terus. Kalau yang saya tahu yang belakang itu Pak Haji, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau yang berkaitan dengan doa Nabi sebelum salam terutama itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk tadi yang jenengan baca tadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal qasri dan seterusnya itu termasuk doa yang beliau baca itu. Kalau yang doa husnul khotimah itu saya belum tahu saya. Bukan tidak ada Pak Haji, saya belum tahu saya. Nggih, makanya saya bukan tidak ada, saya belum tahu. Saya belum tahu. Nggih, matur nuwun saya beritahu. Nggih. Nanti saya baca lagi deh. Cuman kalau yang tadi yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, terus kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu memang doa, ya memang itu doa Nabi memang itu. Kalau yang tadi itu kalau betul ketos, bukan tidak ada, saya belum tahu saya. Nggih, betul apa? Mau juga saya belum tahu. Tambahan lagi, Nggih. hasib nih kita dapat hasil itu. Boleh, itu doa umum itu Pak. Ya, doa siapa aja bisa. Di salam terakhir Silakan, tidak ada masalah. Rabbi hasibni hisaba yasir. Nggih, monggo Pak Ustaz Baji. Mengenai kalau doa dibaca saat sujud atau saat zikir Pak. Jadi bisa zikir, bisa sujud atau bisa sebelum salam. Doa apa ini maksudnya? Doa apa aja di sana? Oh, Ada sholatnya doa apa ya? doa umum memanfaat. Istighfar atau saya dulu istighfar. misalnya kita baca saat ada saat sujud atau jadi bukan membaca zikir tapi pada saat sujud mungkin lebih mengenai kita. Monggo mboten napa-napa. Jadi gini, di dalam sholat itu ada saat-saat yang mustajabah. Di antaranya saat sujud dan saat tahiyat sebelum salam. Itu sebelum salam itu waktu yang mustajabah. Jadi kalau jenengan bisa bahasa Arab, hafal teks Arabnya, dibaca saat sujud boleh, tidak apa-apa. Setiap sujud, tidak hanya sujud terakhir. Terus di semua sujud. Yang kedua, di tahiyat sebelum salam. Itu jenengan bisa doa apa saja sebanyak-banyaknya pakai bahasa Arab. Kalau dilisankan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya dalam hati aja berarti. Minta apa saja. Nah nanti setelah sholat itu juga waktu yang mustajabah. Jadi setelah sholat itu juga masih waktu yang mustajabah masih itu. Jadi waktu yang mustajabah di dalam sholat ada, di luar sholat setelah sholat itu juga masih mustajabah. Karenanya nanti ada bab khusus dalam Sahih Bukhari itu hadis-hadis tentang doa-doa Nabi setelah sholat fardu bahkan. Nabi itu punya doa-doa setelah sholat fardu itu ada. Jadi dua-duanya Nabi melakukan Pak. Di dalam sholat Nabi melakukan, setelah sholat Nabi juga melakukan. Jadi kalau Bapak nanya bagaimana, mana yang lebih baik, ya, semuanya baik. Tinggal Bapak maunya di mana gitu aja. Karena itu kenapa nggak ada insya Allah. Nggak ada insya Allah. Jadi Nabi mencontohkan doa sebelum salam, Nabi juga mencontohkan doa setelah salam. Ngoten wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ibu monggo. Nggih. Terus baik.
Jadi yang betul gini Bu, ada satu kaidah yang berbunyi begini, sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jadi kalau ibu misalnya saat itu masih menyangka itu masih Ramadan, karena ibu kan ikut yang belakangan tuh puasanya, nah berarti ibu masih wajib puasa sebenarnya saat itu. Soal ada saudara kita yang lebaran duluan, tidak apa-apa, itu pendapat kan, itu sah-sah saja. Tapi ibu tidak harus ikut mereka. Kenapa? Karena ibu meyakini itu masih Ramadan. Nah karena ibu masih meyakini itu Ramadan, berarti ibu masih wajib puasa. Nah karena ibu kemarin membatalkannya, berarti ibu punya hutang 1. Ya jadi yang betul suami ibu berarti. Itu seperti itu. Kecuali ibu meyakini Jumat itu sudah Ramadan. Jadi itu bukan soal bilangan. Ya, tapi problemnya ibu puasanya belakangan kan? Nah, ya itu problemnya itu masalahnya. Ya, ada inkonsistensi. Jadi kalau mau lebih amannya ganti 1 hari itu. Niat qadha nggih. Nggih, betul. Berarti lain kali ngoten nggih rumuse. Kalau kita masih meyakini itu masih Ramadan, berarti kita masih wajib puasa. Mana dalilnya Ustadz? Itu kejadian di masa Ibnu Abbas. Ketika itu khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ceritanya gini, Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah lebaran di Damaskus. Beliau udah lebaran. Sudah lebaran. Nah, sementara Ibnu Abbas masih puasa di Madinah. Ditanya oleh sahabat Quraisy radhiyallahu anhu, "Anda kenapa masih puasa?" "Karena di sini masih Ramadan," kata beliau begitu, "dan kami belum melihat hilal." Wa hakata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu dipakai dalil. Jadi kalau kita masih meyakini di situ Ramadan, itu masih wajib puasa. Walaupun saat itu di pusat pemerintahan sudah lebaran saat itu. Nah, jadi kembali pada keyakinan nggih. Jadi kalau lihat dari cerita jenengan punya hutang 1, mengingat jenengan dari awal pilihannya kan Ramadan belakangan. Kecuali kalau dari awal jenengan ngikut yang konsisten yang duluan, ngoten nggih. Ngoten wallahu alam bisawab. Betul napa? Nggih, monggo. Nggih, dari dulu sudah ada. Nggih, monggo, Bu. Ya, masih ada 1 lagi. Kenapa, Bu? Kayak doanya Pak Haji tadi. Kayak doa beliau tadi itu. Itu sudah bagus banget itu. Minta husnul khotimah, minta ditetapkan iman dan Islam, minta tobat sebelum wafat. Oh, itu sudah bagus banget itu. Komplit bagus banget itu. Bagus banget itu. Saya. Bagus banget itu. Minta husnul khotimah, minta ditetapkan iman dan Islam kita, terus kemudian minta tobat sebelum wafat. Iya, itu udah bagus banget itu. Bagus banget. Oke, ngoten nggih? Cekal dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.